Halo para teman sejati yang suka eksplorasi. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu bawa kamu ke sudut-sudut paling menarik di dunia ini. Kali ini kita bakal nyelami rahasia-rahasia tersembunyi dari benua paling ekstrim di bumi, Antartika. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan konten seru lainnya ya. Bayangkan, sebuah benua di mana suara angin bisa begitu keras hingga mampu merusak struktur logam. Itulah kekuatan yang kamu temukan di Antartika. Tak banyak orang tahu bahwa angin di sini bisa mencapai kecepatan lebih dari 320 km per jam. Cukup untuk mengangkat batu besar dan menjadikannya seperti peluru yang melesat di seluruh permukaan es. Bahkan, para peneliti harus menyembunyikan diri di dalam stasiun ketika badai semacam itu datang, karena hanya 1 detik terpapar bisa menyebabkan cedera serius. Pernahkah kamu berpikir bahwa gurun bisa tertutup es? Antartika adalah gurun terbesar ketiga di dunia setelah gurun Sahara dan gurun Arab. Dan ini adalah rahasia yang jarang dikenal oleh banyak orang. Curah hujan tahunan di sebagian besar wilayah benua ini kurang dari 50 mm, sama seperti gurun paling kering di bumi. Bahkan di wilayah pesisir, curah hujan hanya sekitar 200 mm per tahun, membuatnya lebih kering daripada sebagian besar daerah gersang di dunia. Siapa sangka bahwa di tengah kesunyian es yang membeku, ada danau yang tetap cair bahkan di bawah lapisan es setebal lebih dari 4 km. Danau Vostok adalah salah satu danau tawar terbesar di dunia yang tersembunyi di bawah permukaan Antartika dan baru ditemukan secara resmi pada tahun 1996. Air di dalamnya telah terkurung selama lebih dari 15 juta tahun dan para ilmuwan percaya ada bentuk kehidupan yang belum pernah ditemukan manusia yang hidup di sana. Bayangkan melihat langit yang berwarna hijau, biru muda, bahkan ungu. Bukan hanya warna hijaunya yang terkenal. Fenomena aurora australis atau cahaya utara selatan di Antartika memiliki variasi warna yang luar biasa dan jarang dilihat di tempat lain di dunia. Hal ini terjadi karena partikel bermuatan dari matahari bertumbukan dengan molekul oksigen dan nitrogen di atmosfer bumi. Dan di Antartika, kamu bisa melihatnya hampir setiap malam selama musim dingin kutub. Antartika memiliki pantai terpanjang di dunia, tetapi kamu tidak akan pernah melihat pasir atau ombak yang menghantam tepi pantai seperti di tempat lain. Pantai ini terdiri dari es yang terus-menerus bergerak dan berubah bentuk, dengan panjang total lebih dari 17.968 km. Tak banyak orang tahu bahwa pantai ini bisa bertambah atau berkurang panjangnya hingga ribuan kilometer setiap tahun, tergantung pada musim dan pencairan es. Di Antartika, ada sebuah gunung berapi yang memiliki kawah dengan lautan lava yang membeku di atasnya. Ini adalah Gunung Erebus, salah satu gunung berapi aktif tertua di dunia. Kawahnya menyimpan danau lava yang tetap cair di bagian dalamnya, sementara bagian atasnya membeku menjadi kerangka kristal yang menakjubkan. Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa Gunung Erebus telah aktif selama 1,3 juta tahun dan masih mengeluarkan asap setiap hari. Pernahkah kamu mendengar tentang es hijau di Antartika? Ini bukan hanya mitos atau efek optik. Es ini benar-benar ada dan sangat langka ditemukan. Ketika sinar matahari menembus es yang sangat padat dan bebas dari gelembung udara, ia akan memantulkan cahaya hijau yang indah. Fenomena ini terjadi karena molekul es menyerap panjang gelombang merah dari cahaya matahari, sehingga hanya warna hijau yang tersisa untuk dilihat oleh mata kita. Antartika adalah satu-satunya benua di dunia yang tidak memiliki serangga darat sama sekali. Bahkan semut atau lalat tidak ada di sini. Ini adalah fakta yang jarang diketahui karena hampir semua benua di bumi memiliki setidaknya satu jenis serangga darat. Hanya ada beberapa jenis serangga laut yang bisa bertahan hidup di wilayah pesisir, tetapi mereka tidak pernah menjelajahi daratan yang terbentang luas. Bayangkan sebuah tempat di mana waktu bisa terasa seperti berhenti. Di bagian tertentu Antartika, matahari tidak pernah terbenam selama 6 bulan dan tidak pernah muncul selama 6 bulan lainnya. Tak banyak orang tahu bahwa di Kutub Selatan, kamu tidak akan pernah melihat matahari terbit atau terbenam secara tradisional. Alih-alih, itu matahari hanya bergerak melingkar di sekitar langit, tanpa pernah menyentuh cakrawala selama musim panas kutub. Antartika menyimpan rahasia tentang salah satu makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi. Fosil dinosaurus telah ditemukan di sini. Pada tahun 1991, ilmuwan menemukan fosil Cryolophosaurus, sejenis dinosaurus pemangsa yang hidup sekitar 190 juta tahun yang lalu.
Saat itu, Antartika berada di dekat Khatulistiwa dan memiliki iklim hangat dengan hutan lebat, sesuatu yang sulit dibayangkan melihat kondisi benua saat ini. Di Antartika, ada sebuah danau yang bisa bernafas. Danau Joyce secara berkala mengeluarkan ribuan ton air dan es ke permukaan sebelum kembali menutup diri. Fenomena ini terjadi karena tekanan dari lapisan es di atasnya membuat air di dalam danau mendidih secara perlahan, membentuk saluran kecil yang menghubungkannya dengan permukaan. Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa proses ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan dan mengubah lanskap sekitarnya secara drastis. Penguin raja mungkin menjadi hewan yang paling terkenal dari Antartika, tetapi tak banyak orang tahu bahwa mereka bisa menyelam hingga kedalaman lebih dari 500 meter dan tetap berada di bawah air selama lebih dari 20 menit. Mereka memiliki sistem pernafasan yang luar biasa yang memungkinkan mereka menyimpan oksigen dalam jumlah besar dan darah mereka mengandung protein khusus yang bisa mengangkut oksigen lebih efisien daripada hewan lain. Antartika adalah satu-satunya benua di dunia yang tidak memiliki negara atau pemerintahan resmi. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengakui kedaulatan siapapun di sini. Berkat Perjanjian Antartika tahun 1959, benua ini dideklarasikan sebagai wilayah untuk penelitian ilmiah dan perdamaian, dengan lebih dari 50 negara yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Tak banyak orang tahu bahwa perjanjian ini juga melarang penggunaan senjata nuklir dan pembuangan limbah radioaktif di seluruh benua. Bayangkan sebuah es yang berusia lebih dari 800.000 tahun. Itulah yang ditemukan oleh para ilmuwan di lubang pengeboran di Antartika. Es kuno ini menyimpan gelembung udara yang masih terjaga dengan baik, memberikan informasi berharga tentang kondisi atmosfer bumi ribuan tahun yang lalu. Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa dengan menganalisis gelembung udara ini, ilmuwan bisa mengetahui suhu rata-rata bumi, kadar karbon dioksida, dan bahkan jenis tanaman yang tumbuh di masa lalu. Di wilayah terpencil Antartika, ada sebuah gunung yang disebut Gunung Kirkpatrick, dan ini adalah gunung tertinggi di benua tersebut, dengan ketinggian lebih dari 4.528 meter. Tak banyak orang tahu bahwa gunung ini adalah bagian dari rantai pegunungan yang terbentuk sekitar 50 juta tahun yang lalu, ketika lempeng tektonik mulai bergerak dan membentuk bentuk benua yang kita kenal sekarang. Gunung ini juga menyimpan fosil tumbuhan purba yang menunjukkan bahwa Antartika pernah menjadi tempat yang subur. Pernahkah kamu terpikir bahwa es bisa berbentuk seperti batu bata besar? Di Antartika, ada formasi es yang disebut penetis es kolom, yang bisa mencapai tinggi lebih dari 20 meter dan memiliki bentuk yang sangat teratur. Fenomena ini terjadi ketika air laut membeku perlahan di bawah lapisan es yang lebih tebal, dan kristal es terbentuk secara berurutan membentuk pola yang unik. Hanya sedikit orang yang pernah melihat formasi ini secara langsung, karena lokasinya yang sangat terpencil. Antartika memiliki salah satu laut terdalam di dunia. Laut Selatan memiliki kedalaman maksimum lebih dari 7.235 meter di cekungan Sunda Selatan. Tak banyak orang tahu bahwa di dasar laut ini terdapat sumber panas bawah laut yang mengeluarkan air panas hingga suhu 400 derajat Celcius, dan sekitar sumber panas tersebut hidup berbagai jenis makhluk laut yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Beberapa dari makhluk ini bahkan bisa bertahan hidup tanpa sinar matahari sama sekali. Di Antartika, ada sebuah stasiun penelitian yang beroperasi sepanjang tahun meskipun kondisi ekstrim, Stasiun Amundsen Scott yang terletak tepat di Kutub Selatan. Tak banyak orang tahu bahwa stasiun ini harus dibangun ulang setiap beberapa tahun, karena ia perlahan tenggelam ke dalam es yang bergerak. Selain itu, para pekerja di stasiun ini harus belajar beradaptasi dengan kondisi di mana kompas tidak bekerja dengan baik karena berada tepat di atas kutub magnet bumi. Bayangkan menemukan sebuah pantai yang berwarna merah muda. Di pantai Blood Falls di Antartika, itulah yang kamu lihat. Fenomena ini terjadi karena air yang kaya akan zat besi mengalir keluar dari bawah lapisan es, dan ketika zat besi tersebut bereaksi dengan oksigen di udara, ia akan berubah warna menjadi merah kemerahan seperti darah. Tak banyak orang tahu bahwa air ini telah terkurung di bawah es selama lebih dari 2 juta tahun dan mungkin mengandung bentuk kehidupan yang sangat primitif. Terakhir, tak banyak orang tahu bahwa Antartika memiliki musim tumbuh yang sangat singkat, hanya sekitar 2 bulan setahun, di mana beberapa jenis lumut dan ganggang bisa tumbuh di permukaan es yang mencair. Meskipun tampak sepele, tumbuhan-tumbuhan ini menjadi sumber makanan utama bagi beberapa hewan kecil yang hidup di wilayah pesisir, dan mereka juga berperan penting dalam siklus nutrisi di benua yang sebagian besar tandus.